Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joglo di Pendoaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semua, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya, juga yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih pada saudaraku semua atas pendukung yang mendukung Pendoaji Channel mengenai tentang edukasi atau hunting atau mereview ya, yang tentang kegiatan kami. Saudaraku telah mendukung ya, semoga yang mendukung Pendoaji selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala, dan diberi kelancaran rezeki maupun ketentraman maupun rahayu selamat dimanapun bumi yang dipijak. Sore ini ya, karena kita tidak ada giat ya, sudah hunting kemarin, sudah kita membayang pusaka ya, sudah kita seleksi semua ya, dan pusaka banyak yang sepuh ya, begitu ya, banyak yang sepuh. Kalau 1-2 ada yang nyeme-nyeme, ada yang baru, itu wajar 3 ya, karena semua itu namanya orang itu ya, kader harus ada menghargai kita yang baru kita koleksi ya toh. Nah, mungkin begitu Pak almarhum Pak Nawidoto ya, tadi sama ini untuk alusan, ini untuk kasaran, itu wajar ya. Juga jangankan itu, celurit aja disimpan enggak, karena apa? Oh ya, khasnya Madura celurit disimpan ya toh, disimpan ya toh. Jadi istilahnya itu untuk budaya bangsa ya toh, begitu. Jadi walaupun pusaka yang dimana Cirebon, walaupun sampai Mojokerto, Mataram, Tuban ya, itu ada semua begitu ya. Itu jadi tidak menutup kemungkinan bahwa bukan berarti wah pusaka Pak Anang itu baru-baru ya, tolonglah. Jadi kita harus menghargai ya toh. Dan walaupun dia ada menyimpan 1-2 baru ya toh, tapi dia sangat menghargai dengan budaya baru ya toh. Juga ada yang lama, ada yang baru, karena dia untuk belajar, untuk koleksi. Nah, itu orang yang bijak, tidak harus kita diolok-olokkan ya toh. Setelah pusaka ya toh, setelah pusaka saya ambil, ada pengontar yang misalnya pusakanya Pak Anang baru-baru, nah itu tidak baik ya. Jadi kita harus menghargai, apalagi namanya kita itu budaya, kita harus saling bijak ya. Itu juga pusaka baru itu bagus loh, mahal-mahal loh. Pusaka baru bahkan ada juga sampai melihatan juga, gitu loh, bener ini ya, kalau garapnya bagus begitu ya. Jadi saya mohon pengertiannya ya, jangan kalau sudah meninggal terus akhirnya diolok-olok seperti itu. Baru kita hargai, kita sampai 100 pusaka, 100 lebih saya ambil, tidak ada masalah, tetap saya hitung berapa, yang penting deal. Apalagi punya anak almarhum ya, punya anak almarhum itu kita sangat tidak berani, karena itu amanah ya toh. Kasihan keluarganya, juga kasihan pada anaknya masih 9 tahun. Wajar kalau dia tidak bisa merawat ya toh, gitu. Kalau dia bisa merawat karena minta tolong bagaimana untuk masa depannya anaknya ya toh, langsung saya cash semua uangnya ya toh, langsung saya cash. Jadi kita tidak harus mengolok-olok, tidak harus gini, oh yang ini harus gini, kasihan dah ya. Seorang perempuan apalagi tinggal suami masih muda ya, rumah tangga yang anaknya masih usia 9 tahun ya. Kita sebagai orang Jawa ya toh, dengan orang kita itu orang Islam, orang itu kita harus toleransi ya, jangan gitu ya. Terus terang aja ya, saya tidak ada hubungan yang selalu rakat sama Pak An, tidak ada ya toh, tidak ada hubungan. Mungkin karena dia tahu melihat di Facebook ya, langsung saya langsung dihubungi. Oke ya. Nah, ini saya ada beberapa pusaka, saya mau untuk mereview ya, yaitu oh ya, saya terangkan lagi ya toh. Terus terang ya, masalah mahar tidak ada kurang 1 repis pun ya, maaf dah. Pendoaji tidak mau untuk mengecewakan sesuatu, lunas semua. Saya takut sama yang mempunyai barang, apalagi yang sudah almarhum. Tidak ada utang, tidak ada apa, lunas semua. Langsung seketika kita itu koordinasi ya toh, saling
kita bicara ya, kita deal, kesepakatan deal, baru kita langsung kita bayar. Oke, ini ada beberapa pusaka ya toh. Memang di situ itu ada pusaka itu macam-macam ya, bedoknya juga kuno-kuno ya, perunggunya juga kuno-kuno perunggu ya toh. Nah ini juga terus terang saudaraku ya, saya tidak menutup kemungkinan, saya berjanji kalau bila mana walaupun sudah saya beli barang itu ada yang laku ya, ada yang laku, tetap saya kasih berapa persennya kepada anaknya karena anak yatim ya, begitu ya. Itu saya ini ingat ya omongannya Pendawa Haji. Ini saya sudah sumpah saya di hati di istri almarhum yang punya barang itu ya, ada kuluk ya macam-macam. Oke, kita mereview 3 pusaka ya saudara ya. Terus terang ini langsung kita ambil di sini ya. Ini ada di sini banyak pusaka nih, ribuan ini ya. Kamar saya itu khusus pusaka-pusaka yang lama-lama itu, khusus nih loh, ribuan ini, banyak sekali. Ya, satu, ini, terus ini ya. Tuh. Ya. 1. Ini review berapa? 3 ya? 3 ya. 3 ya. 3. Biar tahu kita review saudaraku semuanya, khususnya di teman-teman kita khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya ya. Itu ya, Mode Nusantara, biar tahu koleksinya almarhum Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pari Kediri, biar tahu ya. Itu tuh ya. Kita ambil ya, lihat ya, yang ini ya, kita ambil yang ini ya. Oh ya, nah ini saudara ya, rangka-rangkanya ini memang dilepas semua, jadi mungkin ya mungkin ya seperti apa, museum ya, bisa dilihat, bisa dipelajari ya, dilepasi semua ya. Lah ini saya ambil, ini lepas, ini ada rangkanya semua ya loh. Nah, kita mencari rangkanya ini harus nyetel dulu ya, makan waktu ya. Biar di sini aja nanti diminyai ya, cukup diminyai aja ya. Ini saya, ini rangkanya yang ketemu sudah berapa pusaka rangkanya kemarin. Lah ini yang ambil dari situ. Oke. Yang sebentar. Ya, apanya? Buka ini. Untuk taruh ini ya. Oke. Ya. Ya. Kita mereview ngambil yang istilah di almari ya, yang di almari yang terlanjang tapi masih ada ukirannya, berarti ada rangkanya begitu ya. Ya gitu. Jadi terus terang saya tidak terlalu komen atau komentar adanya pusaka seperti itu ya, kita menerima, kita bawa seperti itu karena kita bilang gini ya, juga istrinya juga tidak mengerti ya, tidak mengerti pusaka. Cuman memang harusnya pusaka ini untuk anaknya masa depan besok, tapi berhubungan sama masih 9 tahun juga si istri tidak bisa merawat, wae minyai wae apa, makanya langsung saya cari orang yang bisa dipercaya, yang bisa dialihkan ya, begitu, alih rawat ya, begitu. Oke saudaraku, ini sebenarnya saya mohon maaf bila mereview
pusaka ini ya toh, ada kekurangan, ada salah ucap, saya mohon maaf, ada salah tangguh, ada salah dapur, estimasi, saya mohon maaf. Estimasi itu sifatnya itu perkiraan ya toh. Dari perkiraan juga dari kebiasaan untuk memegang, sudah biasa megang pusaka sepuh, bahat apapun lah, inilah harus kita disitulah estimasi ya toh. Jadi yang penting kita tidak budaya-budaya. Kalau baru pusaka lama ya kita bilang lama begitu ya. Jadi isya itu adik-adik kita ini tidak merasa terbodohi atau tidak budaya-budaya ya begitu. Ya saudaraku, ini adalah perak ya. Ini Solo ya. Solo ya. Nah, Solo. Ini Solo ya. Ini Solo, jelas ya. Solo ya, Solo. Balik dengan kayu timo ya. Ini kayu timo ya, ini rangkanya bagus-bagus loh ya. Ya, nah, rangkanya ya. Nah, ini mendoknya ini perak ya. Nah, ini koleksi Pak Anang ya. Nah, ini mendaknya perak. Makanya kita angkat, kita review ini biar mengerti ya toh? Biar orang yang merasa yang tidak enak sama Pak Anang atau sama saya yang membawa ini ya toh? Biar mengerti ya. Saya itu sudah pegang pusaka itu udah mulai kecil ya. Kalau pusaka, kalau ingin tahu pusaka saya ribuan ini di kamar ini ya toh. Ini galeri saya. Galeri saya ada tingkat 2. Begitu. Galeri saya tingkat 2 dan kita 3. Gitu. Ini, mohon maaf ya. Jadi saya tolong ya dengan saudaraku ya. Saya tidak mengganggu saudara-saudaraku dan tidak pernah saya itu mengecewakan atau di mana tempat saudaraku punya pusaka, saya tidak pernah bisa itu apa itu namanya itu mengolok-ngolok atau menyudutkan ya. Saya kerja saya sendiri, saya tidak pernah mengganggu orang. Tapi saya tolong kalau tidak mau diganggu jangan diganggu ya toh. Jadi prinsip kita itu kerja ya toh. Prinsip kita kerja dan banyak teman banyak rezeki ya toh, begitu ya. Jadi saya mohon walaupun komen yang bagus begitu ya. Nah, saya sendiri tidak pernah kok, walaupun ada review, ada TikTok, di mana di TikTok atau di YouTube ya toh, saya tidak mengakui jempol. Saya tidak pernah merendahkan ya toh, atau menyudutkan atau menjelek-jelekan. Itu bagi saya itu pantangannya sangat besar sekali ya. Kita mencari rezeki tidak harus menyepak pada teman atau teman seperkerisan ya toh. Begitu kita cari rezeki harus betul-betul kita jujur ya toh. Begitu. Yang kita review ada keris kita sendiri ya toh. Keris saya itu terus terang ribuan, banyak sekali ya toh. Nah, kalau ingin berhasil ya mari kita kerja yang bagus. Karena keberhasilan karena dari kejujuran ya. Keberhasilan kita karena kejujuran dan ketekunan dan merasa takut, tidak punya rasa capek. Namanya usaha ya toh, begitu. Tidak harus kita punya sifat yang dengki ya toh. Nah, kalau sudah penyakit dengki itu repot. Ya, ada teman dapat pusaka, dapat rezeki ini dengki ya toh. Sudah omongannya sudah tidak karu-karuan. Nah, ini saya mohon ya. Ini. Jadi kalau ingin berhasil kerja yang bagus ya toh. Itu. Satu, bondone jujur. Daya antikan itu bondone jujur, pasti jadi. Kalau punya rezeki terus mainnya ke sedekah ya jelas hancur. Begitu. Bondone satu jujur. Kalau jujur dimanapun kerja, dimanapun pasti akan berhasil. Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta. Yang penting adalah kejujuran. Begitu ya. Oke, saudaraku. Ini pusaka ini sangat nice. Bagi saya rangkanya walaupun tidak istimewa, cukup istimewa ya toh. Sedangkan peraknya aja sudah berapa sekarang kalau dihitung ya toh. Sedangkan ukirannya ini kuno ya. Ini kuno ya toh. Ini koleksi yang nomor 36. Ini dengan rangkanya bagus ya, ini ya. Kita buka saudaraku ya. Ini lah orang seni ya begini nih, rangkana dibandani ya toh. Terus ini perak itu
Nah ya, kita buka. Wah, ini pusaka saya belum temu ya. Pusaka saya belum menemukan pusaka ini ya. Nah ini pusaka dengan dapur Tilamope, bukan jalak ya, Tilamope ya, dengan dapur Tilamope, dengan pamor miring ya toh. Dengan pamor, istilah pusaka ini pancuran emas ya. Tapi pamornya itu kalau pancuran biasanya lurus ya. Ini pamornya ini nogorangsang ya. Pancuran emas lurus nogorangsang ya toh. Lah ini langka ya toh. Jadi pusaka yang belum pernah ditemukan ya toh, itu belum pernah kita tahu, pasti ada begitu ya. Lah ini pusaka seperti gini ya toh, lurus sampai dari tengah wilah geger sapi ya, sampai dari ujung. Dari bawah separuh seperti pancuran emas. Kalau biasanya pancur emas itu modelnya itu seperti gunungan ya. Gunung seperti ujung gunung, terus bawahnya itu lurus kencang ke bawah ke ujung pusaka ya. Ini ya begini loh, bolak-balik ya. Lah ini pusaka sangat langka sekali, jarang kita temukan. Pamornya miring ya. Nah untuk bahannya meteor ya. Ini pamor miring, coba dipegang. Nah, tembus sampai dari gonjonya juga tembus. Pusaka woto ringan ya, sepuh ya. Lah ini menurut saya estimasi ya, Tuban Mojopahit, estimasi loh ya, mohon maaf ya, estimasi. Namanya kita nggak tahu kita lahir tahun berapa ya toh? Kita lahir tahun berapa, cuman kita itu hanya mempelajari dari garap atau bahan ya, dari bahan dengan pamornya begitu. Estimasi Tuban Mojopahit. Maksudnya Tuban Mojopahit, Tuban Erah Mojopahit. Loh, pusaka Tuban itu bagus loh. Pusaka Tuban ibaratnya itu Mojopahit iso mati ndak iso nguripi. Tapi kalau Tuban ya toh, bisa membunuh, bisa menghidupkan. Itu kalau Tuban. Nah, apa sebabnya? Karena saya kena pusaka ya toh, waktu sakit. Lah itu langsung saya tempelkan, itu ngeder, panas. Saya tempelkan, saya ujungnya saya tempelkan, langsung dingin seperti es. Termasuk pusaka Buddha juga. Lah itu kehebatan dari bahan-bahan besi dengan orang-orang dulu ya toh. Jadi pusaka itu ada maknanya begitu ya toh. Jadi pusaka Mojopahit iso mateni ya, memang jangankan itu, pusaka Mojopahit itu kate saja digores, kalau Mojopahit anti getah ya toh, mampet. Nah itu memang untuk pusaka perang, untuk membunuh, digoser aja walaupun tidak keluar darah, orangnya mesti kaku ya, karena mengandung bahannya itu mengandung dari bahan-bahan tanah, itu tanah yang beracun begitu saudara ya. Nah itu jadi tanah di bumi ini ada tanah yang beracun, jadi semua tanah itu baik ya. Jadi bumi itu seperti itu, ada ada beberapa tanah memang tanah ya, tanah ya namanya itu tanah yang khusus, sangar lah istilahnya seperti itu. Jadi walaupun ada tadi tempatnya orang, tempatnya rumah kami berantakan, tempatnya ada seperti itu ya. Banyak kalau tidak seperti ini. Lah ini ya, dengan dapur Tilamope ya, gagah, woto, ndak ada anunya itu, wilayahnya dah. Lah ini keabuan ya, keabuan dengan pamor masih utuh ya, woto nogorangsang ya. Lah dari pamor pancur emas itu kan sumber rezeki para leluhur kita, para empu Supo, empu Swandria, empu Yono, atau empu berapa empu yang di Jawa ini ya, membuat pusaka itu ada makna dan ada arti sendiri. Dan pusaka ini langka. Saya masih menemukan pancuran emas yang isa itu yang berwujud pamornya itu dwi warna nogorangsang ya. Nogorangsang itu kawibawan ya toh, nogorangsang untuk kawibawan ya toh. Jadi apapun yang kita miliki, apa yang kita punya pusaka ini, secara kejiwaan, secara doa para empu yang memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, atau memohon Sang Yang Menang ya toh, Sang Yang Dewasa ya toh, itu seperti itu ya, secara kepercayaan dia itu doa akhirnya dikabulkan, disatukan oleh saya itu si pusaka. Lain dari pusaka, lain dari pamor,
Pamor itu sudah menunjukkan namanya itu filosofi pamor itu, ya toh, istimewa itu ada, ya toh, dinamakan huruf Sangsekerta, ya toh. Lah huruf Sangsekerta itu artinya itu bagus sekali. Tinggal kita bisa mengartikan tidak, begitu saudara ya, bisa mengartikan tidak. Dan pusaka tidak harus untuk membunuh, jangan keliru, ya toh. Jadi semua ada pusaka yang untuk itu, ada pusaka yang untuk kepentingan pribadi, namanya itu pusaka untuk pengayoman, ya toh. Lah itu. Nah, ini pusaka ini sangat langka. Dari pamornya aja sudah langka. Ya, pancuran emas itu, pancuran emas itu melambang kejayaan. Ya, pancur itu melambang kelancaran, ya toh. Lah, melambangkan air, kerjikan, kedamaian. Nogo rangsang, nogo itu melakukan kekuasaan. Rangsang itu adalah keinginan perasaan kita, apapun yang kita harapkan itu harus bisa terkabul, begitu ya. Bagus. Lah awalnya apa? Untuk membawa semangat. Untuk membawa semangat, siapa yang memegang? Namanya sugesti, ya lah. Begitu, namanya sugesti, ya. Lah ini pusaka kejayaan, ya lah. Yang jelas saya sangat kagum oleh almarhum Pak Anang Widodo, ya. Pusakanya ternyata saya punya pusaka, jangankan ratusan ribuan, belum punya seperti ini, jujur ya. Ya ini belum punya koleksi pusaka yang seperti ini, sederhana tapi menengah ke atas. Oke, ya. Nah, cari pusaka pancuran emas yang logo rangsang sampai bawah, sampai atas, sampai gonjo ini terus terangnya sulit, ya, begitu ya. Bisa aja ditembak, dibikinkan dia, ya, bisa aja, tapi sama tak serupa, begitu ya. Dari bahan, dari apanya ini, nah, pamornya pamor miring, juga pamor nempel, ya, begitu ya. Harus di atas villa, begitu ya. Dari tantingan sangat ringan sekali, ya, saudaraku. Untuk keterangan pusaka yang dari kita review, yang dari almarhum Bapak Anang, ya, yang kita seperti itu, ya. Ini penjelasan seperti itu. Oke. Sekarang ya, langka sekali ini pusakanya ini. Sementara roti kaca namanya seperti dikoleksi, ya ta? Tinggal merawat, tinggal minyaki aja, begitu. Yang penting tidak dipegang wilanya, begitu. Dan lagi dia rapi, ya toh, untuk ditaruh di almari seperti di museum. Harus kita hargai, ya, begitu ya, saudaraku. Oke, yang untuk yang kedua kali, ya, kedua, ya. Wah, ini pusaka, ya. Ini pusaka termasuk Solo, ya. Ya, Solo, ya. Solo lah. Ini pusaka dia simpan dari 4. Berarti sebelum dia itu mengumpulkan pusaka ini nomor 4, ya. Nomor 4, ya. Ada nomornya. Ini nomor 4. Jadi koleksinya nomor 4, ya. Ini, ya. Lah, dengan rangka kayu timo, ya, rongko timo. Dengan mendak, lah. Mendok, nah mendok ini, ya, ya, seperti campuran itu kuning, dapat buah kuning tadi tembaga, ya, toh. Tapi tidak begitu amis, ya, toh, tidak berbau-bau, ya. Gagah, ya. Koleksinya sangat terawat, ya, terawat. Nah ini kalau yang merawat pusakanya bersih semua, itu menandakan bahwa kejiwaannya dia itu sangat bagus sekali. Jiwa dan pikirannya sangat bersih sekali almarhum, ya toh. Nah, saumpamanya sinar itu sinarnya jangan putih, begitu ya. Tidak punya rasa kejahatan apapun, dengki apapun. Dia suka menolong, ya toh. Nah, saya mempelajari, tidak tahu orangnya, ya, jarang tahu orangnya. Tapi saya melajari cara dia itu merawat pusaka, begitu ya. Cara merawat pusaka, itu. Dah, kita buka. Dah, wah, ini pusaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
pusaka sangat foto. Pusaka sangat foto, greneng ya pakai sogokan. Greneng sogokan kembang kacang. Ya, dari bahan besi dilihat keabuan kelawu ya. Nah, kelawu kebiruan. Ya, ini ya. Ya. Ini ada seloroknya ya ta. Di pinggir ini keabuan ya, ada pamor nih. Karena ini walaupun sudah lama cukup dari tapi cukup jelas ya, keabuan dan kehitaman ya. Lah ini. Lah untuk estimasi, kalau saya ini untuk estimasi mungkin ini bisa kalian Demak, pusaka Demak ya, pusaka zaman perwalian. Itu kan Panimbal. Lah Panimbal itu bagus. Panimbal dari kekuatan ya, itu estimasi dari Panimbal itu memanggil sifatnya itu. Memanggil kekuatan batin ya, jadi harus orang-orang yang itu yang tingkatnya tinggi, orang-orang yang senang laku ya, orang yang berjiwa besar ya, itu Panimbal ya. Nah pusaka Panimbal itu jarang ya, jarang ada ya toh. Jadi greneng sogokan ya, kembang kacang, jengkol, lambe gajah 2 begitu ya. Ini pusaka bagus ya, pusaka yang punya jiwa kekuasaan kepemimpinan begitu ya. Nah ini secara estimasi seperti itu. Untuk pusaka ini memang yang mega pusaka ini harus berjiwa besar atau berjiwa dengan kejiwaan yang bersih begitu ya. Jadi orang suka itu nganglang buwono, mencari ilmu atau mencari sifat ilmu keagamaan atau apa ya begitu ya. Atau suka itu para leluhur yang sudah mendahului, dia suka seperti gitu ya toh. Nah akhirnya dengan pusaka-pusaka seperti ini lakunya itu memang juga lakunya luar dalam sangat baik ya. Dari segi dari Panimbal itu memang isunya itu sifatnya itu kekuatan hati, kekuatan batin ya toh. Itu dan intinya dari kewibawaan ya, dan kedudukan dan kejayaan begitu ya. Dan untuk menghadapi segala permasalahan bagi kita kepada anak buah atau kepada siapapun ya, dan untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak inginkan. Itu Panimbal. Besi Panimbal itu punya itu tulak begitu. Jadi pusaka yang untuk menjauhkan dari segala gangguan gaib ya begitu. Seperti itu ya, semua orang itu memang semua harus bisa itu, tapi kita harus ikhtiar usaha seperti ya. Harus ikhtiar usaha begitu. Oke, ini coba foto ya. Lah itu bagus sekali ya, seloroknya double ya. Seloroknya dengan kehitamannya itu kontras, itu sebel sekali itu pusakanya itu, gagah berwibawa itu ya. Itu koleksi Panimbal, koleksinya Pak Anang Widodo ya, almarhum Pak itu Widodo, busana kepala dinas yang ini kan yang bagus-bagus yang milih. Itu ya mereka ya. Nah itu ya, nah itu seperti itu lengkap, utuh, gonjo-gonjonya ya masih utuh sekali ya. Nah itu ya, kalau kita review banyak sekali memang. Kalau kita mereview untuk ini ya memang ya harus telaten ya toh. Tapi ya tidak apa-apa, kita review kan bagus ya. Ya untuk mengedukasi ini kan bagus juga, untuk mengenalkan adik-adik kita ya begitu. Tapi kita tidak menutup kita menjunjung tinggi kepada Pak almarhum Anang Widodo bahwa koleksinya itu bagus-bagus ya toh begitu ya. Oke ya, untuk ini yang kedua pusaka Panimbal ya udah. Sekarang tinggal satu ya, saudara, tinggal satu ini dengan ukiran ya, ukirannya termasuk sama ukirannya ya, itu ya ganti seperti itu lah ya. Tinggal satu lah. Wah ya,
Ini pusaka pamor, termasuk pamor sembur emas, ya toh. Sembur emas dengan bolak-balik ya. Bisa itu baliknya untu walang ya. Yang ini untu walang, ini nah ini ada seperti untu walang ini. Loh. Ya. Ya. Dari pinggirnya leko-leko itu seperti ombak segoro ini. Pamornya ya. Pamor ombak segoro lah. Untuk baliknya ini ya toh. Loh, untuk baliknya ya toh, tadi bulat-bulat ya, merutu sewu ya, bulat-bulat seperti merutu sewu ya. Lah ini, lah pusaka ini Jalak Tilam Sari, ya, dapurnya Jalak Tilam Sari, ya bagus ya. Sepuh, Mataram Sepuh, estimasi Mataram Sepuh ya. Mataram Sepuh ya, saudaraku, adik-adikku ya. Lah ini sangat sepuh sekali ya toh. Lah memang pusaka sepuh itu macam-macam ya, bahannya itu sangat baik ya, bahannya betul dengan paut tenggara baik ya toh, begitu. Lah di sini ada kinata ya toh, ada kinata yang dinamakan kinata bunga teratai ya toh. Bunga teratai ya, emasnya taibul ya, emasnya tebal sekali ya, emasnya tebal kanan kiri, walaupun isya itu digandek ya lah. Terus ada isya itu di sini dengan isya itu kinata dengan pamor itu telapak jalak ya toh, telapak jalak. Ini ada pink seperti pink ini, telapak jalak ya. Nah sini lah kumbengnya ya toh sangat dalam sekali ya toh. Nah ini kumbeng sangat dalam sekali, coba. Nah emasnya ini dibawa digonjol, ada ping-ping berapa 5, itu namanya telapak jalak ya toh. Nah emas dengan paduan ada di pusaka Jalak Tilam Sari itu, sifat itu untuk penangkal, dibawa gonjo telapak jalak itu istilah itu namanya telapak itu untuk penangkal ya toh, untuk kawiban penangkal. Bunga teratai melambangkan dari kedamaian, kesejukan ya toh. Bunga teratai melambangkan dari kesejahteraan. Nah itu juga dari pamor yang dinamakan pamor untuk walang ya toh, malah kegigihan kekuatan baliknya toh, kekuatan ya toh. Tidak mudah istilahnya istilahnya di apa itu namanya itu diredakan, tidak mau, dia gigih dengan percaya diri ya toh untuk walang. Dengan istilah itu merutu sewu melambangkan dari keteguhan jiwa, melambangkan dari merutu sewu itu melambangkan ibaratnya itu orang yang tidak punya rasa capek. Merutu itu dari kekuatan ya toh, dan sumber rezeki ya toh, ya toh. Ya memang orang itu kalau sudah berjiwa sudah naik atau dari derajatan dari apa ya toh, mesti kalahnya adalah dari fisik ya. Kalau tidak bisa mengimbangi fisiknya kena. Begitu kejayaan dari apapun ya lemas kepada Allah Ta'ala Tuhan ya toh. Tapi semua itu harus ada balansi dan keimbangan ya toh, begitu ya toh. Lah itu pusaka sifatnya itu memang bagus untuk perisai diri, itu bagus ya. Jadi pusaka itu Jalak Tilam Sari maknanya yaitu bagus. Jalak itu ya toh, jalak itu minangka dari satu yang orang tidak punya rasa capek. Kalau kerja itu ya maaf ya dablek. Filosofinya itu seperti itu, kesemangatan itu seperti itu, tidak punya rasa capek ya toh, kenceng untuk menuju keberhasilan seperti itu. Lah makanya dari bunga itu melambangkan dari kejayaan bunga ya toh. Nah kejayaan itu saudaraku ya. Nah, untuk di bawah ini ada kinatanya udah lain ya, ada kinata juga emasnya tebal, walaupun sedikit isa digandeng tapi maknanya besar sekali ya. Ini barang-barang kuno, jadi bukan tambahan emasnya ya, tambahan kuno bawaannya seperti itu ya. Nah, untuk garap geger sapi ya toh. Nah ini Mataram Sepuh, ini Mataram Sepuh ya toh. Begitu pamor dua warna, 3 warna sama kinatah ya toh, seperti itu, 3 warna begitu. Oke saudaraku,
Nah, ini koleksi dari almarhum Pak Anang Widodo, ya toh, almarhum Pak Anang Widodo. Ya, berarti sudah cukup ya kita. Ternyata orang kalau ada yang mengatakan pusakanya baru-baru ya, ya dah, tapi ternyata pusakanya bagus-bagus ya dah. Nah, kita tidak boleh mengoreksi pada orang, menjatuhkan pada orang, apalagi sudah meninggal ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi ya dah, bahwa dia sangat tekun mengikuti tentang kebudayaan bangsa tinggalan leluhur kita atau nenek moyang kita mengenai tosan aji, ya toh. Lah itulah jelas kan beli banyak mahal-mahal begitu, ya toh. Tapi kita mau loba, tapi kita tidak punya pusaka ya percuma, ya toh. Isonya mek komen ya, tapi jelek-jelek lain ya. Jadi tolong itu tidak usah komen ya. Kalau nggak suka ya jangan masuk di YouTube saya begitu ya. Saya nggak suka juga, saya tidak pernah mengganggu orang. Siapapun teman kita di dunia pusaka, saya sangat pantangan untuk menjatuhkan barangnya saudara-saudara kita, ya toh. Semua itu berjalan dengan budaya bangsa. Harusnya kita angkat, tidak harus kita jelekan, ya toh. Kita angkat supaya gimana kebudayaan kita itu maju. Dan adik-adik kita dan anak-anak cucu kita itu bisa menikmati kebudayaan, tidak alergi kebudayaan baik, alergi pusaka. Sebenarnya harus seperti itu. Oke? Sebelum kita bicara jelek harus introspeksi diri, ya. Jam terbang kita tidak sama ya. Mari kita bicara yang enak-enak aja mengenai tentang budaya ya. Karena budaya itu sumber rezeki, begitu ya. Jangan dibunuh, jangan dijelek-jelekan, begitu ya. Saya ambil puluhan ratusan juta nggak ada masalah. Ya, gitu. Mau suka, mau seneng, ya lah. Seneng dulu, kalau udah seneng, wah repot. Jadi gitu seperti itu, ya toh. Ya, sekarang saudaraku, sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kita tujuan kita ini hidup ini kita mencari untuk kebersihan jiwa dan pertemuan dan persaudaraan, ya toh. Juga kita tidak ada rasa memusuhi antara saudaraku yang di dalam budaya bidang pusaka, begitu ya. Terima kasih banyak. Bila ada kekurangannya, ada keterangan saya kurang sopan yang tidak atau menyimpang atau dibuka tolak, saya mohon maaf ya, begitu. Karena saya belajar bukan dari buku katalog ya, belajar mulai dari itu, kita itu belajar karena dengan keteguhan jiwa, belajar dengan sendiri. Saya belajar pusaka mulai saya umur 12 tahun ya toh, sampai sehingga mengumpulkan dari pusaka yang baru sampai yang lama, begitu ya, sampai ribuan pusaka. Oke, saudaraku, terima kasih. Semoga yang mendukung penjawab haji diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi kerejekian maupun kesehatan maupun rahayu dunia yang diberikan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.